Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Wa qala aidan al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Jamaah salat maghrib Masjid Muhammadiyah Al-Furqan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari yang penuh berkah ini Allah Jalla Jalaluhu masih memberikan kepada kita nikmat aman, nikmat kesehatan, hidayah serta taufik, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk menghadiri kajian rutin kita yang membahas sirah nabawiyah yang diambil dari kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum, buah pena dari Asy-Syaikh Dr. Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada qudwah hasanah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beserta keluarganya, para istrinya, ahli baitnya, segenap sahabatnya dan umatnya yang senantiasa istiqomah di atas tuntunannya. Qala al-mu'allifu Syekh Dr. Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu ta'ala, beliau merangkum beberapa faktor-faktor yang mendorong kesabaran dan ketegaran para sahabat walaupun mereka sudah merasakan berbagai penindasan, penyiksaan, bahkan pernah dipenjara dalam sebuah bukit. Satu pun tidak ada yang murtad, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Mereka istiqomah di atas tauhid. Ada yang murtad ketika setelah Rasulullah SAW wafat. Namun selama Rasulullah masih ada, tidak ada satupun yang murtad. Di antara sebab-sebabnya kurang lebih ada sekitar 6. Yang pertama adalah keimanan yang sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faktor yang kedua adalah kepemimpinan ideal dari Rasulullah SAW. Faktor yang ketiga adalah rasa tanggung jawab terhadap dakwah tauhid ini. Faktor yang keempat, mereka sangat yakin dengan negeri akhirat. Faktor yang kelima, setiap ada kejadian itu dijelaskan secara ilmiah oleh Al-Quranul Karim. Dan faktor yang terakhir, beberapa kabar gembira yang memberikan motivasi kepada mereka untuk senantiasa optimis. Kita bahas satu persatu. Keimanan yang kuat kepada Allah di orang yang kuat tauhidnya,
maka sebesar sebanyak apapun penderitaan, gangguan dari orang-orang kafir itu terasa seperti buih. Kita tahu yang namanya buih itu sifatnya terkena panas saja dia sudah hilang, tertiup angin kencang dia sudah hilang. Dan Allah abadikan kekuatan tauhid para sahabat. Allah sebutkan dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-17. فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ. Adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tidak ada gunanya, akan tetapi yang bermanfaat bagi manusia akan tetap ada di bumi. Demikianlah Allah memberikan perumpamaan betapa kuatnya tauhid yang ada pada hati sanubari para sahabat. Ini adalah hasil pendidikan, hasil tarbiyah imaniyah, penanaman tauhid, baik itu secara teoritis ataupun secara praktis, yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, disaksikan oleh para sahabat. Mereka sangat paham, berilmu tentang tauhid, berilmu bisa membedakan mana itu tauhid dan mana lawannya, yaitu syirik. Mereka paham tauhid itu adalah segala-galanya, sehingga ujian yang mereka terima walaupun berat, mereka bisa menikmati dengan kesabaran. Rasulullah SAW mengajarkan adab, akhlak, dan tauhid di hadapan para sahabat langsung. Beliau adalah guru terbaik untuk murid-murid terbaik. Kemudian penjelasan yang kedua, leadership atau kepemimpinan yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Ini adalah kepemimpinan yang didambakan oleh setiap hati manusia. Rasulullah SAW, jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, beliau dari sisi manusia itu sempurna, tidak ada cacatnya dari sisi manusia. Semua serba sempurna. Yang pertama, fisik beliau itu wajahnya sangat tampan, ya, tidak endeso, ya. Jadi kalau ada pemimpin wajahnya enak dilihat, maka ini bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua, beliau memiliki akhlak yang sempurna, antara ucapan dan perbuatan itu selalu matching, sesuai. Ya. Beliau tidak punya catatan kriminal, baik itu kasus pidana maupun kasus perdata. Beliau tidak punya. Beliau tidak pernah mabuk, tidak pernah suka main perempuan, tidak pernah mengganggu wanita, tidak pernah mengambil harta yang bukan miliknya, tidak pernah mencuri, tidak pernah berbuat gosok, merampas, menipu, tidak pernah. Ya, beliau sangat jauh dari track record atau jejak rekam perbuatan kriminal. Adapun para sahabat itu berbeda-beda. Ada yang dulunya mantan perampok, ada yang dulunya mantan preman, mantan pemabuk, mantan pezina. Rasulullah tidak. Beliau dijaga oleh Allah dari perbuatan yang hina. Tidak pernah berdusta walaupun sekali. Beliau selalu amanah, tidak pernah curang. Dan beliau juga dikenal tidak pernah otoriter. Di dalam organisasi kemasyarakatan, beliau tidak pernah memutuskan sendiri. Ya, beliau sangat tawadu. Beliau sangat menonjol, selalu mengajak para sahabatnya untuk bermusyawarah. Jadi nggak ada ceritanya Rasulullah memutuskan sendiri ketika berorganisasi. Ya, dalam hidup bermasyarakat, beliau itu sangat menjaga sebuah kaidah al-muslimu ala syurutihi. Muslim itu terikat dengan
perjanjian. Kalau sudah disepakati, beliau tidak pernah memutuskan sendiri, harus minta pendapat dari para sahabat yang lain. Ya, tidak pernah menyalahgunakan wewenang selama itu bukan wilayah agama. Kalau wilayah agama tentu beliau berkonsultasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di luar masalah agama, beliau selalu tiasa meminta pendapat. Ya, jadi kalau ada orang yang otoriter dalam organisasi, berarti tidak mencontoh Rasulullah SAW, memutuskan sepihak. Ini jelas tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan para musuh beliau itu mengakui kejujuran, kebenaran Rasul. Rasulullah tak pernah merampok, kata orang Pontianak. Perkataannya selalu benar, tak pernah sangsut. Bahkan musuh Rasulullah nomor 1 siapa? Abu Jahal itu mengakui ya kebenaran Al-Quran. Ya, diam-diam sebenarnya Abu Jahal itu mengendap-endap sering mendengarkan Al-Quran, sering mencuri-curi. Ya. Lalu kenapa Abu Jahal itu sangat memusuhi Rasulullah dan tidak mau bersyahadat? Penyebab utamanya karena hasad, karena dengki, tidak terima ya, kalau Rasul itu dari keluarga Bani Abdi Manaf, sedangkan Abu Jahal ini dari keluarga Bani Makhzum. Kedua Bani ini selalu bersaing dalam persaingan sosial, persaingan agama. Ini selalu bersaing dan dua-duanya seimbang. Jadi kalau sekarang kita bertetangga, yang jadi ustadz kok anak tetangga bukan anak saya, kira-kira begitulah. Ya gitu. Dalam hal berdonasi, ini dua Bani ini selalu bersaing menjadi marbot Masjidil Haram, melayani jamaah haji dan umroh. Setara ya dua Bani ini, karena dua-duanya berasal dari suku Quraisy. Kakek mereka itu sama, Quraisy. Ketika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan nabi yang terakhir ini lahir dari keluarga Bani Abdi Manaf, ya, Bani Makhzum yang merupakan keluarga Abu Jahal tidak bisa lagi menyaingi, tidak bisa menjadi kompetitor lagi. Sudah kalah. Ya. Karena hasad inilah Abu Jahal mewakili keluarga Bani Makhzum. Beliau mengatakan kepada Rasulullah, karena tidak mengakui kerasulan, Abu Jahal mengatakan, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, inna la nakdzibuka." Kami tidak pernah mendustakan engkau Muhammad. Walakin akan tetapi nakdzibu bima ji'ta bihi. Yang kami dustakan itu yang kamu bawa itu, yaitu Al-Quranul Karim. Adapun pesona kepribadiannya itu tidak pernah didustakan. Abu Jahal sampai mengatakan seperti itu. Syariat Rasulullah SAW yaitu menegakkan tauhid, menjauhi syirik. Gara-gara ucapan Abu Jahal tadi, yang mana beliau tidak mendustakan Rasulullah secara personal, yang didustakan adalah ajarannya. Turunlah, ini menjadi sebab asbabun nuzul turunnya Al-An'am ayat 33. Gara-gara ucapan Abu Jahal tadi. Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaquluna fa innahum la yukadzibunaka walakin adh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun. Sungguh kami mengetahui apa yang mereka katakan itu membuat hatimu sedih Muhammad. Janganlah bersedih, karena sebenarnya mereka bukan mendustakan kamu, tetapi orang yang zalim itu mendustakan ayat-ayat Allah. Sampai direkam oleh Al-Quran.
Kemudian ada satu potongan cerita yang menunjukkan keindahan akhlak beliau. Rasulullah SAW, jamaah sekalian rahimani wa rahmatullah, beliau itu sangat sulit untuk marah. Ya. Jadi beliau itu kuat sekali mengontrol emosi, tidak mudah baperan kalau kata orang sekarang. Ya. Tidak mudah terpancing emosinya, stabil. Suatu hari dikisahkan orang-orang kafir Quraisy itu mengolok-olok Rasulullah SAW dengan mengerlingkan mata di antara mereka sampai berkali-kali. Rasulullah tidak terpancing, ya, tidak baperan. Justru beliau mengatakan kepada mereka, ya ma'syar Quraisy, wahai kaum Quraisy, ji'tukum bidzabhi. Ini aku datang membawakan santapan daging untuk kalian. Ya. Jadi tadinya orang kafir Quraisy itu mengolok-olok karena diberikan santapan makanan daging, akhirnya gantian memuji Rasulullah SAW. Ya. Jadi tidak pernah marah. Justru beliau membalas dengan memberikan hadiah santapan daging. Jadi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, perkataan Rasulullah SAW itu terkenal di Jazirah Arab, tidak pernah dusta, selalu benar. Ya. Jadi perkataannya ini selalu diingat-ingat oleh orang yang mendengarkannya. Pernah ketika beliau dilempari kotoran unta ketika sujud, ya, karena beliau dihinakan ketika beribadah, beliau mendoakan keburukan kepada kafir Quraisy yang melempari kotoran unta tadi, yang tadinya tertawa langsung dia tahu kalau ucapan Muhammad ini tidak mungkin meleset, ini sudah ancaman, gitu ya, kira-kira seperti itu. Jadi tidak pernah dusta. Jadi kalau berdoa tentang keburukan pasti terjadi. Ya. Jadi mau minta maaf malu, kalau tidak minta maaf azab pasti akan menimpanya. Ya. Ucapan Rasulullah tidak pernah dusta, selalu benar. Ya. Pernah kejadian seorang Utbah bin Abu Lahab, anaknya Abu Lahab, itu menolak Al-Quran terang-terangan. Berarti yang dihinakan Al-Quran sambil menghina Rasulullah SAW sampai melukai jasad Rasul. Lalu kemudian Rasulullah mendoakan keburukan dan betul-betul terjadi, walaupun tidak langsung. Ya, walaupun tidak langsung. Ketika Utbah bin Abu Lahab ini berada di Suriah, cukup jauh dari Mekah, dia mengatakan ketika akan diterkam seekor singa, qatalani Muhammad wa huwa bi Makkah. Demi Allah, Muhammad membunuhku sementara ia ada di kota Mekah. Ketika akan diterkam seekor singa, padahal Utbah bin Abu Lahab sedang berada di Suriah. Jadi doanya itu tidak meleset. Jadi ucapan Nabi tidak pernah bohong. Demikian juga ada potongan kisah seorang kafir Quraisy yang bernama Ubay bin Khalaf pernah mengancam Rasulullah SAW, aku akan membunuhmu, di depan Rasulullah SAW. Rasulullah balik berkata, bal ana aqtuluka insyaallah. Justru aku yang akan membunuhmu jika Allah izinkan. Dan benar, kejadiannya nyata. Di perang Badar, Ubay bin Khalaf terkena goresan pedang di lehernya oleh Rasulullah SAW. Ketika dia akan terkena sabetan, dia mengucapkan, ya sungguh Muhammad dahulu di Mekah, akulah yang membunuhmu. Dan itu terjadi. Ya. Demi Allah, beliau mengatakan, seandainya Muhammad meludah ke wajahku, itu pun pasti akan membunuhku tanpa pedang pun. Kira-kira begitu. Ya.
Jadi sebenarnya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, semua orang-orang kafir Quraisy itu sangat percaya kepada Rasul, manusia yang tidak pernah dusta. Demikian juga seorang Umayyah bin Khalaf, kalau tadi Ubay bin Khalaf, berikutnya Umayyah bin Khalaf. Ini juga termasuk orang kafir Quraisy yang sering sekali mengganggu Rasulullah SAW. Rasulullah pernah mengatakan kepada Umayyah bin Khalaf, kaum muslimin itu pasti akan membunuhmu. Umayyah tahu betul, ya, Rasulullah ini perkataannya tidak pernah meleset. Ia takut sampai-sampai tidak pernah berani keluar dari kota Mekah gara-gara ucapan Rasulullah tadi. Kafir tapi membenarkan. Ya. Namun karena provokasi dari Abu Jahal, akhirnya Umayyah bin Khalaf ini keluar juga dari kota Mekah gara-gara diprovokasi Abu Jahal dan tewas di perang Badar. Padahal dia sudah tinggal di Mekah, nggak mau keluar, tapi karena diprovokasi terpancing keluar juga, dia akhirnya mati di perang Badar. Berbeda dengan keadaan para sahabat. Para sahabat itu ketika mereka disiksa, kemudian tersadar dari pingsannya akibat siksaan yang sangat berat, ketika mereka sadar yang ditanyakan itu bukan istri, bukan anak-anak, bukan. Yang mereka tanyakan adalah ma fa'ala Rasulullah, bagaimana keadaan Rasulullah. Itu yang ditanyakan. Contohnya Abu Bakar. Abu Bakar ini nama aslinya Abdullah, nama ayahnya Abu Qufaha, Abdullah bin Abu Qufaha. Ketika beliau disiksa, diinjak-injak, dipukul oleh seorang kafir Quraisy yang bernama Utbah bin Rabi'ah sampai beliau pingsan. Kemudian dibungkus jasadnya dengan kain, dimasukkan ke rumahnya. Sampai kemudian sore hari beliau bangun dari pingsannya. Yang beliau tanyakan pertama kali, ma fa'ala Rasulullah SAW, apa yang terjadi dengan Rasulullah. Kemudian pingsan lagi, bangun lagi. Yang ditanyakan, bagaimana keadaan Rasul. Terus seperti itu. Ya. Sampai beliau tidak mau makan, tidak mau minum sebelum tahu bagaimana keadaan Rasulullah SAW. Setelah dibujuk oleh ibunya, dikasih minum, dikasih makan. Setelah pulih, itu pun belum bisa berjalan. Abu Bakar dipapah, ya, ditandu, dibawa ke hadapan Rasulullah SAW, yaitu berada di rumahnya Ibnu Al-Arqam. Ya, demikian besar kecintaan para sahabat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian faktor yang ketiga, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, rasa tanggung jawab yang ada pada para sahabat. Jadi para sahabat itu sangat sadar bahwa dakwah tauhid ini adalah tanggung jawab mereka. Sebab jika mereka menyerah, tidak mendukung dakwah yang penuh barokah ini, selamanya seluruh manusia akan musyrik. Ya. Jadi kemusyrikan di dunia ini tentu lebih berbahaya, lebih beresiko dari sekedar siksaan yang mereka rasakan. Di para sahabat itu adalah manusia-manusia yang berhati emas, berhati intan. Mereka tidak mau umat manusia itu tenggelam dalam kesyirikan. Maka dakwah ini selain tanggung jawab Rasulullah SAW, juga menjadi tanggung jawab para sahabat. Ya, mereka tidak mau menjadi manusia-manusia pengecut yang bisa dibeli dengan harta, dibeli dengan kedudukan, kenyamanan, dan manisnya dunia. Mereka tak mau. Jadi kalau para sahabat mundur, mungkin Islam tidak sampai ke Indonesia, tidak akan sampai.
Kemudian faktor yang keempat, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, para sahabat itu memiliki keimanan yang sangat kuat kepada akhirat. Mereka adalah manusia yang sangat yakin akan negeri akhirat. Mereka itu sangat sadar semua amalan mereka itu akan dihisab. Setelah hari kebangkitan, mereka sadar betul dengan menolong dakwah ini semua dosa akan dihapus, semua kebaikan akan dilipat gandakan. Dan tentunya mereka takut kalau mereka tidak menolong dakwah ini, mundur, menyerah, mereka takut dimasukkan ke dalam neraka, walaupun saat mereka nggak mau. Dan tentunya akhir kehidupan yang didambakan adalah hidup menetap di surga yang abadi, yang tidak ada lagi kesusahan, tidak ada lagi keletihan. Keimanan para sahabat kepada negeri akhirat Allah abadikan dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-60. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Mereka para sahabat memberikan apa yang mereka berikan kepada dakwah ini dengan hati penuh rasa takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan. Jadi para sahabat tahu betul dunia dengan segala kesengsaraan dan kesenangannya, nilainya itu tidaklah melebihi satu sayap seekor nyamuk. Tidak ada apa-apanya dunia ini dibandingkan dengan kemewahan negeri akhirat, walaupun tidak bisa dihayalkan. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, faktor yang kelima yaitu Al-Qur'anul Karim turun berangsur-angsur ayat demi ayat mengikuti peristiwa-peristiwa yang penting, memberikan motivasi. Al-Quran turun di tengah-tengah masyarakat yang pada saat itu masyarakat terkenal dengan dunia kesusastraan. Masing-masing zaman berbeda-beda. Zamannya Nabi Isa yang terkenal adalah dunia kesehatan. Di zaman Rasulullah yang terkenal adalah dunia sastra. Al-Quran turun dengan bahasa yang paling tinggi, dengan keindahan sastra Arab yang paling tinggi. Jadi para sahabat mendapatkan energi ketika mereka ada kelemahan. Jadi Al-Quran itu adalah makanan pokok, makanan utama hati. Di saat melemah mental mereka, Al-Quran turun memberikan dorongan kuat. Contohnya misalnya turunnya surat Al-Baqarah ayat 214. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzi khalaw min qablikum masathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa kemiskinan, kemelaratan, penderitaan, diuji dengan berbagai cobaan, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya mengatakan, mata nasrullah, kapan datang pertolongan Allah? Ala inna nasrullahi qarib. Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu sangatlah dekat. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ayat yang mulia ini mengabarkan bahwa seseorang itu tidak akan masuk surga. Kita semua ini tidak akan masuk surga.
kecuali setelah diuji dulu dengan berbagai macam cobaan sesuai dengan kadar tingkat keimanan kita masing-masing. Jadi semuanya tidak akan masuk surga kecuali akan diuji dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, cobaan berupa malapetaka, kesulitan. Sehingga ketika melemah keimanan, wajar manusia mereka bertanya, "Mata nasrullah? Kapan pertolongan Allah?" Maka Al-Qur'an menjawab, "Ala inna nasrullahi qarib." Ingatlah, pertolongan Allah itu sangat dekat. Ya, sehingga teman-teman ketika menutup rapat, menutup kajian itu selalu mengatakan nasrun minallah wa fathun qarib, sesuai dengan ayat ini. Demikian juga turun surat Al-Ankabut ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka akan dibiarkan setelah mengatakan kami telah beriman, mereka tidak diuji? Mustahil. Setiap orang yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, baik itu warisan dari orang tuanya sejak kecil muslim ataupun dia mu'alaf, pasti dia akan diuji. Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, pasti Allah mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui mana yang dusta. Ya. Jadi ayat yang mulia ini memberikan suntikan energi yang sangat besar, yang intinya adalah setiap manusia yang mengucapkan dua kalimat syahadat tidak mungkin dibiarkan oleh Allah. Ya. Orang yang sudah memproklamirkan kalau dirinya itu beriman dengan lisannya, maka Allah uji benar enggak syahadatnya, benar tidak yang dia ucapkan itu. Jadi inilah di antara ayat-ayat yang membimbing para sahabat bahwa dunia ini penuh dengan ujian. Kapan ujian itu ditutup? Kapan ujian itu selesai? Ketika ruh telah berpisah, itulah ujian berakhir. Ya, setelah kematian itulah ya, hasil panen akan dipetik. Walaupun hama-hama yang masih ada itu bisa langsung dibasmi di alam barzah atau di neraka dalam waktu sementara, sisanya hasil panen yang akan mereka nikmati di surga kelak. Ya. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, faktor yang terakhir yang mendorong kenapa para sahabat itu mereka istiqomah, tidak sampai murtad walaupun banyak mengalami penderitaan dan siksa. Faktor yang keenam yaitu Al-Qur'anul Karim sering memberikan kabar gembira, menumbuhkan optimisme. Ya. Di antaranya surat As-Saffat ayat 173 sampai dengan 177. Wa inna jundana lahumul ghalibun. Ya. Sesungguhnya bala tentara kami itulah yang pasti menang. Kalianlah yang pasti akan menang. Gitu ya. Fatawalla anhum hatta hin. Berpalinglah engkau Muhammad dari mereka sampai waktu tertentu. Wa absirhum fasawfa yubsirun. Perlihatkan kepada mereka kelak mereka orang-orang kafir itu akan disiksa. Afa bi adzabina yasta'jilun. Bahkan mereka meminta agar azab disegerakan. Fa idza najala bisahatihim fasa'a sabahul mungdarin. Apabila siksaan itu turun di halaman rumah orang-orang kafir, maka buruklah keadaan mereka di pagi hari.
Kemudian dalam ayat yang lain Allah menyebutkan berita gembira. Jundum ma hunalika mahjumun minal ahzab. Mereka itu orang-orang kafir yang berada di sana pasti akan dikalahkan. Jadi mengabarkan orang-orang kafir yang selama ini menyiksa itu pasti akan dikalahkan. Ini adalah berita gembira yang membuat mereka optimis. Di kabar gembira yang Allah segerakan di dunia sebelum di akhirat. Karena wajar manusia itu terkadang jatuh kepada titik yang paling rendah. Ya, bagaimana tidak disiksa terus menerus? Siapa yang tahan? Ketika mereka berada di titik yang paling rendah, Al-Quran turun memberikan kabar-kabar gembira supaya istiqomah. Demikian juga orang-orang yang tidak kuat di Mekah disiksa terus-menerus, akhirnya hijrah ke Ethiopia. Allah turun untuk memberikan kabar gembira kepada mereka. Turun surat An-Nahl ayat 41. Walladzina hajaru fillahi min ba'di ma zulimu lanubawwi'annahum fid dunya hasanah wala ajru al-akhirati akbar law kanu ya'lamun. Dan orang yang berhijrah karena Allah setelah mereka disiksa, pasti kami akan memberikan tempat yang baik kepada mereka di dunia dan pahala akhirat jauh lebih besar. Jadi orang-orang yang berhijrah karena sudah tak tahan lagi disiksa, mereka hijrah ke Ethiopia, ke Habasyah. Ya, berat untuk meninggalkan tanah kelahiran mereka yaitu Mekah. Berat meninggalkan Masjidil Haram. Ya, karena kesabaran mereka naik kapal ke Ethiopia menyeberangi Laut Merah. Mereka diberikan kabar gembira turunnya surat An-Nahl ayat yang keempat ini. Melalui Al-Quran mereka diberitahu. Demikian juga ketika mereka dalam perjalanan hijrah ke Ethiopia, pada saat itu terjadi perang dunia antara Romawi dan Persia. Kita tahu bahwasanya Persia itu mayoritas penyembah api, mereka tidak punya kitab. Ya. Sedangkan Romawi mayoritas mereka beragama Nasrani. Ya. Jadi jika Romawi menang, kaum muslimin senang. Ya. Kenapa? Karena ahli kitab itu masih ada yang bertauhid. Hanya syariatnya yang berbeda. Jadi tidak semuanya menyembah Isa. Di antara mereka ada yang masih beriman kepada 6 rukun iman. Hanya saja syariat Rasulullah Muhammad itu belum sampai kepada mereka. Ya, berita Al-Quran yang menerangkan di tahun-tahun berikutnya Romawi itu akan mengalahkan Persia. Ini menjadi berita gembira bagi kaum muslimin. Berita itu gaib dan kemudian menjadi kenyataan. Gulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibun fi bid'i sinin lillahil amru min qabl wa min ba'd wa yawma idzi yafrahul mu'minun. Bangsa Romawi telah dikalahkan di negeri yang terdekat dan mereka setelah kekalahannya itu beberapa tahun kemudian akan menang. Dan terjadi. Ya. Demikian juga Rasulullah SAW, beliau menyampaikan kabar gembira di tempat berkumpulnya manusia. Tempat yang paling banyak berkumpulnya manusia di mana? Di pasar. Ya. Di pasar Ukais, pasar Madinah, pasar Jil Al-Majaz. Beliau mengatakan dengan suara yang lantang, "Qulu la ilaha illallah." Wahai manusia, ucapkanlah la ilaha illallah, tuflihu wa tamliku bihal arab. Niscaya kalian akan beruntung dan menguasai bangsa Arab semuanya. Wa tadinu lakum biha al-azama,
fa idza mutum kuntum mulukan fil jannah. Jika kalian mati sebagai raja di surga. Nah, ini adalah ungkapan berita gembira. Kalau kalian mengucapkan kalimat la ilaha illallah, istiqomah, kalian bisa mengalahkan seluruh bangsa Arab dan bangsa di luar Arab. Ya. Mungkin ini saya yang bisa kita sampaikan. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada bab berikutnya di pekan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.